DPR dari pemanggilan Menko Polhukam, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK terkait transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Kami akan bahas bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, bergabung juga staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam Pak Tobas, selamat malam juga Pak Justinus. Selamat malam, Selamat malam Pak Justinus. Saya ke Pak Tobas terlebih dulu ya Pak. Ya. Pak Tobas, apa yang ingin digali Komisi 3 DPR RI dari pertemuan kedua ini? Ya, ini sebenarnya rapat ketiga yang dilakukan oleh Komisi 3. Yang pertama kita mendengarkan keterangan PPATK, kemudian yang kedua PPATK bersama juga dengan Pak Mahfud selaku Ketua Komite. Dan yang ketiga ini tiga-tiganya hadir ya, termasuk juga Ibu Sri Mulyani. Nah, dari rapat yang kita lakukan pada hari ini kita ingin mendengarkan terutama adalah soal sinkronisasi data ya, karena dalam rapat yang lalu kita melihat bahwa terdapat perbedaan data ya. Perlu kita luruskan bahwa terkait dengan 300 surat dan 349 triliun itu tidak pernah dipermasalahkan sebagai suatu perbedaan. Kita sama-sama paham itu dari awal memang tidak berbeda karena sumbernya satu, yaitu PPATK. Tapi yang kita permasalahkan adalah justru cara pengkategorisasian dan cara penyajiannya. Kenapa ini menjadi penting? Karena cara penyajian dan cara melakukan untuk kategorisasi itu akan berdampak terkait dengan tindak lanjut apa yang kita akan lakukan. Ya, kalau misalnya berbeda kategorisasinya, tentu tindak lanjutnya juga berbeda ya, apa yang kita akan lakukan dan apa yang kita harus kawal ke depannya. Oleh karena itulah maka tadi meskipun Prof. Mahfud maupun Ibu Sri Mulyani mengatakan sama, tapi kan samanya karena sama sumber data. Tapi tadi diakui penyajiannya berbeda. Oleh karena itu kita tetap meminta agar komite memastikan adanya satu versi data saja yang clear, tidak ada perbedaan sedikit pun, ya, yang sudah terverifikasi, tervalidasi, dan terperinci serta terpilah-pilah. Oke. Pemilahan ini menjadi penting karena kita juga ingin mengetahui apakah memang total yang mau kita kejar untuk recovery adalah 349 triliun ya, sementara Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan sebagian besar bahkan hampir seluruhnya surat-surat yang disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan itu sudah ditindaklanjuti. Artinya bagi surat-surat yang sudah ditindaklanjuti yang berujung pada penegakan hukum misalnya, yang sudah ada vonisnya ataupun sudah ada penindakan lainnya, maka itu kan bisa dikatakan case close ya. Harusnya itu dikeluarkan dari data 349. Nilainya juga harus dipaparkan, ada berapa yang kemudian sudah selesai. Nah, yang berikut kan pasti juga ada yang mungkin belum ditindaklanjuti atau butuh penelusuran atau pengejaran lebih lanjut. Nah, itu yang akan kita fokuskan untuk tindak lanjut berikutnya. Ada juga kemungkinan yang sudah clear setelah diverifikasi validasi, ternyata data tersebut bukan transaksi yang mencurigakan, tapi transaksi yang normal dan wajar, karena itu harus dikeluarkan. Nah, ini data final inilah yang kita harapkan bisa dikeluarkan oleh komite agar kita bisa tahu seberapa yang akan kita targetkan untuk mengejar recovery dan seberapa yang akan kita kawal untuk penegakan hukumnya. Jadi seberapa banyak Pak Justinus data finalnya dari 349 triliun rupiah ini, berapa yang kemudian sudah case close, sudah kemudian selesai perkaranya, dan kemudian berapa yang tersisa yang kemudian harus dirinci dan dikejar oleh DPR? Baik, terima kasih. Sebelum saya jelaskan ini, saya ingin merespon Pak Tobas tadi. Saya rasa bagus yang disampaikan. Di DPR tadi melakukan pendalaman terhadap penyandingan klasifikasi surat berdasarkan 3 kelompok tadi. Jadi kami berterima kasih. Memang kami juga menyadari ini. Tapi itu yang dapat kami susun bersama, tentu perbedaan klasifikasinya ini dikarenakan parameter yang agak berbeda. Hanya dalam rangka begini, kami memperlakukan pegawai yang murni urusan pegawai dengan urusan korporasi, kaitan korporasi, dan sama sekali yang tidak terkait dengan pegawai tapi terkait dengan tugas dan fungsi. Nah, karena beberapa surat itu ke APH, maka tidak bisa kami lihat detailnya, sehingga kami klasifikasikan mendekati apa yang dibuat oleh Menko Polhukam, dan kemarin juga disepakati nanti di Satgas ini akan dibuka lebih detail supaya lebih jelas klaster-klaster suratnya. Nah, lalu tadi menyambung Mbak Lidi dan Pak Tobas juga sampaikan tadi soal yang sudah selesai. Menurut statistik kami, satuan kami sudah menyelesaikan dari 200 surat itu, 186 surat sudah kami lanjuti dan menurut kami sudah selesai. Itu nilainya 275,22 triliun. Dan ada 14 surat yang masih dalam proses, nilainya 382 miliar.
Itu yang ada pada catatan kami. Tapi nanti kita lihat di Satgas. Apakah yang kami sudah tidak lanjuti, tadi misalnya 189 triliun, menurut Satgas perlu pendalaman, case building lagi, mungkin ada pidana lain yang terjadi, kami nanti serahkan supaya kita bisa dalami bersama. Dan ini sudah tersampaikan ke Pak Mahfud, Pak Justinus? Sudah, ini sudah didiskusikan dalam beberapa rapat terakhir, termasuk kemarin dengan komite, kita sudah sampaikan dan akan menjadi follow up bersama untuk didalami dan dilakukan case building, Mbak Livi. Oke, lalu bagaimana dengan tadi yang sempat disinggung Pak Tobas soal perbedaan kategorisasi dan juga klasifikasi dari nilai tersebut dengan data yang dibaca oleh Pak Mahfud, seperti apa kemudian titik tengah, titik temunya seperti apa untuk mengkonfirmasi ini adalah data-data yang harus dicari, mana yang nggak perlu gitu? Ya, ini kan soal parameter, karena harus kami jelaskan, yang kami terima itu dan Pak Mahfud terima itu sama-sama rekap surat, bukan surat dengan isinya. Jadi kami mendapatkan rekap surat. Nah, kita di sini bisa beda penafsiran atau beda pemahaman. Kami kelompokkan misalnya yang hanya terkait pegawai, Kemenkeu itu kami kelompokkan tersendiri. Lalu ada yang korporasi kami kelompokkan sendiri, termasuk yang KAPH atau yang tindak pidana pajak atau kepabeanan. Nah, di Kemenko mungkin karena sama-sama kita punya keterbatasan di detailnya, itu melakukan pengelompokan, kurang lebihnya kelompoknya sama. Tapi dalam memilah ini yang berbeda, Mbak Livi. Misalnya pegawai yang sama sekali tidak terkait kasus lain atau terkait, di situ kita bisa beda penafsiran. Tapi pada prinsipnya secara pemahaman kita sudah sama. Tapi kalau beda penafsiran artinya gini, penelusurannya dan akhirnya akankah sama datanya? Nanti kan sama ketika PPATK duduk bareng, Mbak. Karena kita tidak bisa buka sembarangan. Ini kan kewenangan penyidik dan kewenangan PPATK. Maka kami batasi betul, bahkan menteri tidak boleh membuka secara detail karena ini rahasia. Maka kita tunggu nanti di Satgas, biar para penyidik duduk bareng, kita pastikan semua akan diselesaikan dengan kredibel. Oke, saya ke Pak Tobas. Jadi hasil dari raker ini nantinya akan ditindaklanjuti seperti apa, Pak Tobas? Ya, kita tadi masih menunggu jawaban dari komite, termasuk juga jawaban dari Sri Mulyani atas pertanyaan-pertanyaan kita, ya termasuk juga permintaan untuk membuat data final satu versi ya yang terpilah-pilah itu tadi. Nah, oleh karena itu kita tunggu rapat yang berikutnya. Tapi yang juga sudah kita sepakati bersama tadi, kita sama-sama mendukung kerja Satgas yang dibentuk oleh komite ini. Ya, kita harapkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Justinus, ya Satgas juga akan menelusuri lebih lanjut surat-surat yang tadi disampaikan, termasuk juga melakukan pemilahan data, dan kita coba nanti targetkan ya apa saja yang harus kita kawal dan harus kita kejar untuk membongkar ini semua. Tapi yang jelas rakyat, publik harus juga memahami bahwa ternyata bukan 349 triliun yang saat ini masih menjadi masalah, ya karena kalau dipilah-pilah nanti kita baru akan menemukan angka finalnya yang nanti akan kita tunggu dari Satgas ini menghasilkan angka final. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jelas di publik juga, dan tuduhan kepada Kementerian Keuangan tidak seperti yang terjadi selama ini bahwa seolah-olah isinya semua adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencuri uang negara dan memainkan pertangan dan sebagainya. Nah, nanti baru akan kita lihat setelah nanti datanya bisa difinalisasi. Kita tunggu saja. Yang penting semuanya punya tujuan dan harapan yang sama, baik itu DPR maupun komite. Kita ingin membereskan persoalan pencucian uang ini dan menutup ruang-ruang bagi praktek pencucian uang terjadi di Indonesia. Terima kasih Pak Taufik Basari, terima kasih juga Pak Justinus Prastowo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi